Sudah terlihat ya, Pak, Bapak Ibu, screen saya? Sudah, Pak. Sudah jelas. Baik, oke, jadi uh, ini kita mulai dengan market trend yang ada di dunia kelistrikan, Pak ya. Jadi di dunia kelistrikan kita menghadapi suatu tantangan, yaitu adalah kekurangan informasi atau kekurangan dari fitur daripada sistem kelistrikannya, sehingga itu bisa berakibat cukup signifikan terhadap sistem kelistrikan, terutama di mission critical facilities, kemudian di elektrointensif dan di utility juga. Gitu. Jadi di sistem kelistrikan yang kompleks, yang cukup kritikal, itu ketika terjadi suatu kesalahan operasi, mungkin disebabkan oleh pengetahuan yang kurang dari operator atau kesalahan operator dalam melakukan satu manuver, itu bisa mengakibatkan kejadian impact yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat dari data yang kita punya, kira-kira seperti ini. Di oil and gas itu eventnya per outage itu bisa mengakibatkan kerugian mulai dari 800.000 US dollar sampai ke 3 juta US dollar, 3 triliun US dollar per kejadian. Jadi cukup signifikan karena ketika terjadi kejadian bisa terjadi blackout, itu akan mengakibatkan produksi berhenti dan potensial loss-nya cukup tinggi. Kemudian di power and grid juga seperti di PLN, kalau kita melakukan kesalahan di manuver, itu bisa mengakibatkan kejadian blackout dan impact-nya bisa sampai di levelnya satu wilayah, satu kota, atau mungkin bahkan bisa satu regional seperti yang kita alami di tahun 2019 atau yang waktu kita blackout itu ya. Kemudian di perusahaan semikonduktor itu satu kejadian itu juga bisa mengakibatkan kerugian sampai 3,8 juta US dollar. Di mission critical lainnya di rumah sakit itu bisa satu kejadian juga per 8 jam itu bisa mengakibatkan 200 200 meja operasi atau 200 bangku pasien gitu ya. Kasurnya dari pasien itu bisa mengalami outage. Kalau terjadi outage itu akan berimpact ke 200 pasien. Kemudian di data center juga sangat sensitif terhadap gangguan kelistrikan. Jadi ketika di data center itu dilaporkan bahwa sepertiga dari total kejadian itu memberikan impact lebih dari 250.000 US dollar dan beberapa diantaranya lebih dari 1 juta US dollar. Kemudian di airport juga salah satunya di kejadian di Atlanta, ketika dia mengalami kejadian pemadaman, tidak ada backup yang memadai, maka akan kerugiannya sangat besar, bahkan bisa mencapai 50 juta US dollar. Jadi ini kira-kira tantangan yang dihadapin di sistem kelistrikan. Jadi kita perlu berinovasi, kita perlu untuk mencari solusi supaya setiap operasi yang dilakukan oleh operator, setiap kita melakukan extension atau kita menganalisa sistem itu menjadi cukup penting. Kemudian ini kira-kira beberapa keluhan atau beberapa pendapat dari customer, dari teman-teman di bidang yang operator di bidang kelistrikan. Itu yang pertama adalah bahwa mereka memerlukan satu cara bagaimana supaya operator yang di hire itu bisa melakukan simulasi tapi secara aman dengan lingkungan atau dengan environment yang mirip dengan sistem operasi yang asli, yang original. Jadi harapannya supaya tim operator yang ketika mereka meng-hire tim operator baru, mereka bisa melatih tim operator ini terlebih dulu sebelum mereka
bisa benar-benar bekerja di sistem production yang live. Ini ada kebutuhan pertama yang dari customer seperti itu, kemudian kebutuhan kedua adalah di sistem distribusi itu selalu berubah-ubah, bisa seringkali terdapat extension, terdapat harus kalau di data center namanya kampus itu bertambah gitu ya. Jadi bagaimana caranya tim engineering atau tim perencanaan itu bisa melakukan extension ini secara aman gitu. Jadi mereka memerlukan bagaimana mereka bisa memodelkan sistemnya, kemudian melakukan simulasi terlebih dahulu ketika ada penambahan feeder, ada penambahan plan baru, apakah itu aman untuk plan mereka, apakah peralatan-peralatan mereka semua masih sesuai dengan rating yang dibutuhkan, itu dibutuhkan oleh operator dan sistem tim perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah ketika tim maintenance melakukan pemeliharaan di sistem tegangan tinggi, mereka cukup khawatir terhadap kesalahan ketika mereka melakukan manuver. Jadi mungkin ketika mereka ingin bermanuver dari satu penyulang ke penyulang yang lain, apakah mereka melakukan dengan aman ataukah ada impact yang besar, impact yang fatal ketika mereka melakukan manuver tersebut. Jadi tim operation ketika melakukan maintenance ada satu feeder atau dua feeder yang akan di maintenance, mereka harus melakukan manuver. Itu mereka menginginkan ada satu sistem yang bisa memberikan kepastian kepada mereka bahwa ketika mereka melakukan itu impact-nya akan bisa diminimalisir atau diketahui dari awal. Jadi mereka bisa melakukan preparation. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mereka menginginkan adanya training tools, sebetulnya bersama dengan yang pertama, training tools kepada operator baru yang ingin menggunakan sistem SCADA ini. Jadi ini 4 kebutuhan dari customer yang sampai ke kami gitu Pak ya. Jadi sampai ke kami ini menjadi satu masukan untuk supaya kita bisa mendeliver satu sistem, satu platform yang bisa memberikan solusi terhadap kebutuhannya mereka. Kemudian ini solusinya kira-kira, jadi untuk yang pertama tadi kita harus meningkatkan skill daripada operator dengan melakukan banyak latihan, melakukan banyak simulasi, itu akan meningkatkan skill daripada operator. Kemudian untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih efisien, itu nanti dilakukan dengan pemodelan sistem. Kita mempunyai sistem yang sangat mirip atau bisa merepresentasikan sistem real kita. Jadi nanti kita bisa melakukan simulasi di situ. Jadi decision yang kita lakukan itu lebih tepat dan lebih efisien. Kemudian untuk maintenance tadi, manuver melakukan semacam latihan terlebih dahulu. Ketika terjadi emergency case, itu mereka operator sudah siap terhadap segala kondisi. Gitu. Jadi ketika kondisi A, operator sudah tahu harus melakukan apa. Ketika kondisi B, juga operator sudah tahu harus step-stepnya seperti apa. Kemudian yang nomor 3, bersama juga dia memaintain supaya tingkat pemahaman daripada operator itu sesuai dengan level yang dibutuhkan. Kemudian kami dari Schneider Pak ingin menjadi sebuah perusahaan teknologi yang bisa memberikan energi dan otomatisasi di bidang dan digitalisasi untuk memberikan solusi yang efisien dan sustainable. Jadi kita
ingin mendeliver satu platform yang bisa digunakan dari full life cycle, mulai dari desain, kemudian implementasi, dan juga setelah diimplementasikan adalah pada masa operate dan maintenance. Jadi nanti kita akan bekerjasama dengan Etap, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah atau bersentuhan dengan dunia kelistrikan mungkin mengenal Etap. Ini adalah satu software yang digunakan untuk melakukan simulasi, hampir mirip dengan mungkin DigSilence atau PSSE atau beberapa software yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi terhadap sistem kelistrikan. Oke, jadi ini tadi kita konsepnya menggunakan digital twin, satu platform yang bisa digunakan mulai dari fase desain, kemudian fase implementasi, dan juga fase operasi dan maintenance. Tuh. Di video modeling kita bisa deliver nanti ada single line diagram, intelligent single line diagram gitu ya. Kemudian ada protection coordination, ada control circuit schematic, logic diagram, kabel pooling, substation grounding, itu nanti bisa kita modelkan. Kemudian setelah kita modelkan, kita lakukan analisa, short circuit analysis untuk menentukan rating daripada masing-masing peralatan. Kemudian flash dan safety system untuk memberikan simulasi atau analisa terhadap kejadian flash. Jadi nanti bisa memberikan inputan kepada safety, tingkat flashnya harus PPN-nya harus disesuaikan sesuai dengan rating flash yang kemungkinan bisa terjadi di sistem itu. Kemudian protection coordination juga bisa dilakukan di analisa apakah ada sistem proteksi yang sering overlap atau yang mengakibatkan ketika terjadi gangguan, tripnya menjadi meluas, itu bisa dilihat dari protection dan coordination ini. Kemudian dinamik dan transient juga bisa kita lakukan. Misalkan kita mensimulasikan ketika terjadi gangguan di satu generator, apakah sistemnya masih akan stabil atau tidak, nanti bisa dilakukan di situ. Kemudian yang terbaru lagi adalah sistem renewable energy, kita bisa simulasikan juga, karena sekarang trendingnya adalah renewable energy semakin banyak masuk ke dalam sistem, semakin banyak customer yang menginginkan energi yang bersih, jadi mereka mengimplementasikan renewable energy di sistem mereka. Kemudian untuk monitoring kita ada SCADA juga standar, di mana SCADA itu bisa nanti melakukan power management system, state estimation, energy accounting, kemudian menggunakan protokol-protokol yang standar. Kemudian untuk operate kita bisa melakukan predictive simulation, event playback, jadi kita bisa mengulang kembali event-event yang kemarin terjadi untuk analisa lebih lanjut. Kira-kira apakah event yang kemarin itu impact-nya seperti apa, root cause-nya seperti apa, nanti bisa dilakukan event playback ini. Switching management, kalau kita ingin melakukan sequence terhadap satu operasi, nanti bisa kita cek dulu apakah switching atau sequence operasi kita itu sudah aman atau tidak. Untuk optimasi, nanti kita bisa memberikan energy and power management, kemudian distribution management, outage management, itu bagian daripada optimasi. Tapi nanti untuk sistem digital twin, mungkin kita hanya tidak akan mengcover semuanya, hanya ada beberapa sistem penting, core-nya dari kebutuhan ini akan kita cover di digital twin. Jadi ini kalau kita lihat Pak Electrical Network Management Software yang ada diimplementasikan di sekarang, terutama di utility, di PLN, namanya mungkin sekarang adalah ADMS, Advanced Distribution Management System, tapi mengcovernya sampai ke transmisi juga. Jadi di situ ada modul banyak, modul-modul dari yang namanya Electrical Network Management Software itu. Yang pertama adalah SCADA, basicnya biasanya mereka punya SCADA untuk melakukan remote control, melakukan data akuisisi, untuk memperlihatkan adanya alarm-alarm, untuk melihat trending, dan untuk melihat tagging, itu bisa dilakukan dari modul yang namanya SCADA. Kemudian selain itu ada namanya OTS, Operator Training Simulator. Jadi Operator Training Simulator ini untuk melatih operator
ketika melakukan bagaimana caranya mengoperasikan sistem SCADA tersebut. Kalau mau open breaker prosedurnya seperti apa, kalau ingin meng-close-kan breaker prosedurnya seperti apa, nanti bisa dilatih di sini. Selain itu juga nanti beberapa case juga bisa dilakukan di sini. Seperti misalkan kejadian kalau blackout mereka harus seperti apa, itu bisa dilatih terlebih dahulu di OTS. Jadi nanti ketika benar-benar terjadi, operator sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah punya operating prosedur yang sudah pernah dilatih gitu, jadi mereka lebih percaya diri untuk bisa mengeksekusi SOP tersebut. Kemudian OMS ini adalah Outage Management System, jadi biasanya digunakan di utility kalau ketika terjadi gangguan pemadaman di satu wilayah atau satu area, biasanya mereka punya sistem sendiri untuk memanage itu, bagaimana mereka bisa menerima komplain dari customer, menerima informasi dari customer bahwa ada pemadaman di daerah mereka, kemudian dari situ menelusuri apakah benar ada kejadian tersebut, sebabnya apa. Kalau sudah ketemu benar-benar ada pemadaman dari situ, kita bisa memanage timnya yang kita punya sekarang sedang fully loaded atau sedang ada yang standby gitu, jadi bisa kita tahu dari situ. Kemudian kita lakukan workflow management, jadi kita melakukan mengenerate semacam scheduling untuk tim maintenance melakukan pekerjaan. Work order kita bikin dari situ, kemudian kita deliver ke masing-masing personal yang atau tim tersebut supaya bisa segera menuju ke lokasi gangguannya. Jadi itu semua adanya di modul OMS. Jadi SCADA, OTS, OMS ini adalah satu modul basic dimanapun itu nanti aplikasinya, karena biasanya aplikasi nanti kita bagi menjadi dua, ada untuk level distribusi, ada untuk level transmisi. Jadi di semua level transmisi dan distribusi itu SCADA, OTS, dan OSM ini mungkin diperlukan tergantung dari kompleksitas, tergantung dari tipe site yang ada di sana. Terutama untuk OMS itu biasanya kalau untuk di utility, kalau di industri itu biasanya tidak diperlukan, karena di utility coverage area-nya sangat banyak, sangat luas, kemudian customer-nya sangat banyak, jadi diperlukan suatu sistem untuk memanage itu. Kalau di industri kliennya lebih sedikit, atau mungkin kliennya ada internal sendiri, timnya juga lebih sedikit, jadi lebih bisa di manage dengan menggunakan workflow standar yang biasa. OTS dan SCADA ini penting juga untuk disediakan di sistem SCADA, baik itu nanti di utility maupun di industri. Kemudian next-nya adalah untuk aplikasinya ada DMS, Distribution Management System. Ini lebih kepada sistem distribusi jaringan low voltage, medium voltage. Jadi tugasnya nanti adalah dia melakukan distribusi network analysis, bagaimana dia bisa menemukan optimal power flow, bagaimana dia bisa meminimalisir rugi-rugi daya yang ada di jaringan, menggunakan konfigurasi seperti apa yang bisa paling optimal bagi sistem mereka, itu nanti dilakukan di DMS. Kemudian kalau di EMS itu Energy Management System, biasanya digunakan di transmisi. Sama dia nanti ada beberapa network analysis di situ yang bisa dilakukan. Ada short circuit analysis bisa dilakukan di situ, load flow analysis bisa dilakukan di situ. Kemudian smart operation dan optimization ini nanti bisa berkaitan tadi juga dengan rugi-rugi, dengan optimal power flow. Nanti bisa di running modulnya di sini. Kemudian JMS ini Generator Management System, bagaimana memanage kalau mereka punya generator yang tersebar, generator dengan berbagai macam source, berbagai macam tipe, mungkin ada PLTU, ada PLTA, renewable energy, itu bagaimana dia bisa merunning itu dengan yang paling efektif secara ekonomis, itu nanti bisa digunakan modul GMS ini. Jadi modul kemudian yang kedua, yang terakhir adalah yang terbaru adalah DERMS, Distributed Energy Resources Management. Ini adalah
satu modul yang digunakan untuk memodelkan renewable energy. Jadi renewable energy itu cukup unik, tidak bisa digunakan model dari generator yang konvensional, semacam generator PLTU atau PLTA, itu tidak bisa digunakan modelnya untuk memodelkan renewable energy seperti PV atau wind turbine, karena karakteristik daripada renewable energy itu latensinya cukup tinggi, jadi fluktuasinya cukup tinggi, jadi tidak bisa mendeliver daya yang fix, itu yang menjadikan dia berbeda dengan konvensional pembangkit. Jadi atau pemodelan tersendiri. Jadi kita membuatnya itu sebagai biasanya diberi nama DERMS gitu ya. Untuk aplikasinya DMS dan DERMS itu biasanya di level distribusi atau low voltage, karena biasanya untuk distributed energy resources itu masuknya nanti atau renewable energy kalau di PLN mungkin di sisi 20 kV atau di sisi bahkan LV, kalau nanti suatu saat misalkan tiap-tiap rumah bisa mengenerate renewable energy sendiri dari PV atau dari wind turbine, itu nanti bisa dijual ke utility, itu nanti akan masuknya di sisi low voltage. Kemudian kalau generator biasanya untuk memanage generator-generator yang besar, EMS dan GMS itu berguna untuk di sistem high voltage atau di transmisi. Oke, kemudian dari sini kalau kita breakdown, mungkin fungsinya akan ada seperti ini, ada remote disk, ada remote monitoring, di OTS ada software in loop simulator, ada dynamic operation, ada di operation, kemudian di koordinat DMS ada state estimator, ada predictive simulation atau contingency analysis, ada energy accounting, ada event playback. Kemudian di DMS dan EMS kita bisa melihat di situ ada sign diagram, ada GIS, Geographical Information System, untuk sistem kelistrikan yang memiliki coverage secara geografis sangat luas. Kemudian di EMS ada automatic generation, economic dispatch, procedure control, kemudian unit commitment, resource management, ini adanya di EMS. Kemudian kalau kita lihat dari fungsi-fungsi ini, dari semua fungsi ini, kita digital twin tidak akan mengcover semuanya, kita hanya mengcover sebagian. Yang basic adalah SCADA, jadi untuk mengimplementasikan digital twin kita pasti butuh SCADA gitu ya. Jadi SCADA adalah representasi daripada sistem real, daripada sistem yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian untuk menjadi digital twin kita butuh satu sistem lagi yang bisa merepresentasikan sistem yang real tadi. Jadi kita membuat satu duplikat gitu ya, duplikasi atau memodelkan sistem yang real tadi menjadi satu digital file atau satu digital system yang nanti kita bisa melakukan simulasi di situ. Jadi ini fungsinya nanti SCADA plus OTS plus Core DMS itu akan menjadi digital twin. Oke, jadi di situ nanti kalau kita lihat secara aplikasinya nanti ada seperti ini, yang hijau ini adalah SCADA, kemudian yang merah ini adalah digital twin-nya atau software in loop simulation-nya. Jadi ini yang hijau ini merepresentasikan dunia real, merepresentasikan sistem yang real. Kalau yang merah ini adalah modelnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita untuk pemodelannya menggunakan software ETAP. Gitu. Jadi ETAP nanti akan bisa berintegrasi dengan software SCADA yang kita punya. Kalau di Schneider kita nyebutnya ada dua tipe, ada EPAS, ada EPO. Dari situ nanti kita bisa saling bertukar data, sehingga kita bisa melakukan simulasi atau memodelkan sistem secara real time. Kalau kita lihat secara fungsi, ada 3 fungsi utama dari digital twin tadi. Setelah tadi kita bisa mendapatkan data-data secara real time dari SCADA ketika kita integrasikan dengan sistem ETAP tadi, maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah predictive simulation. Predictive simulation ini kalau gambarannya di kehidupan nyata yang sebagai analoginya itu seperti Google Map. Jadi kalau kita mau pergi dari
rumah kita ke kantor misalkan, kita bisa memprediksi terlebih dahulu berapa lama kira-kira kita akan sampai ke kantor. Apakah ada kemacetan di mana, jalurnya yang paling bagus seperti apa, itu nanti bisa kita lakukan simulasi. Dari situ kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi itu predictive simulation, analoginya seperti itu, seperti kita menggunakan Google Map. Jadi kita bisa melakukan simulasi terhadap sistem kelistrikan, ketika ingin melakukan penambahan feeder apa yang akan terjadi, ketika kita mau melakukan misalkan untuk mengurangi satu generator apa yang akan terjadi, itu bisa kita prediksi dengan menggunakan predictive simulation ini. Kemudian siapa sih yang memerlukan ini? Biasanya power system engineer, tim perencanaan biasanya kalau di di pabrik atau di utility, timnya untuk ini mereka nyebutnya sebagai tim perencanaan. Jadi tujuannya adalah tim perencanaan bisa melakukan simulasi berdasarkan data-data real time yang ada, yang bisa kita tarik dari SCADA. Jadi ketika kita melakukan simulasi, kita benar-benar melakukan simulasi terhadap real kondisi yang ada di lapangan, tapi tanpa mengganggu operation dari sistem tersebut. Tujuannya nanti apa? Pertama untuk extension supaya kita mengamankan daripada sisi investasi tidak akan terlalu berlebih atau kekurangan gitu kan ketika kita melakukan extension. Kalau misalkan ternyata dari simulasi masih oke, berarti kita tidak perlu meningkatkan rating daripada masing-masing peralatan, atau kalau misalkan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan extension, karena kalau dilakukan extension maka rating peralatannya short circuit ratingnya akan terlampaui, kapasitas ratingnya akan terlampaui, itu berarti akan dilakukan cara yang lain, apakah dengan membuat satu sistem yang terpisah atau menggunakan sistem yang baru dengan di-upgrade. Nanti akan dilihat secara investasi mana yang paling menguntungkan. Kemudian nih, jadi jatuhnya seperti equipment sizing, hampir sama dengan yang tadi ketika melakukan ekspansi, apakah ada equipment yang berimpact, apakah harus di-upgrade atau sudah cukup, nanti bisa dilihat daripada simulasi ini. Kemudian yang kedua adalah operator training simulator. Jadi kalau di dunia nyata mungkin Bapak ada yang familiar dengan flight simulator ya, simulator penerbangan. Biasanya pilot kalau mereka ingin menambah jam terbang atau ingin melakukan memaintain kapabilitas mereka akan melakukan simulasi di flight simulator, mensimulasikan kondisi-kondisi tertentu, misalkan kalau terjadi badai seperti apa, kalau misalkan terjadi kegagalan rodanya tidak bisa diturunkan ketika mau mendarat seperti apa, itu bisa biasanya dilakukan di flight simulator. Jadi operator training simulator tujuannya juga seperti itu, bagaimana melatih operator ketika mereka menghadapi kejadian-kejadian yang darurat gitu ya. Jadi misalkan ada blackout, misalkan ada satu pembangkit yang trip, misalkan ada sistem menjadi landing terpisah dari utility, itu apa yang harus dilakukan? Operator sudah diberikan training terlebih dahulu, sudah melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum real kejadian tersebut terjadi. Jadi persona yang kita tuju adalah operator. Kemudian tujuannya adalah untuk mentraining operator supaya bisa menghadapi berbagai macam skenario kontingensi yang ada di lapangan. Kemudian target yang dituju adalah biasanya operator yang multipurpose, itu stafnya multipurpose, kadang jadi operator, kadang jadi mungkin menghadapi pekerjaan yang lain. Itu tentu akan lebih memudahkan kalau mereka sudah semakin sering berlatih gitu ya. Kemudian high turnover daripada tim, ada banyak pergantian operator, itu tentu operator training simulator ini akan membantu mempercepat proses transfer knowledge dari operator yang lama ke operator yang baru. Kemudian tadi untuk menghindari adanya outage yang terjadi ketika
operator melakukan kesalahan terhadap sekuens operasinya. Ini targetnya daripada operator training simulator. Kemudian yang ketiga adalah simulate before operate. Jadi ini di real life-nya itu contohnya adalah semacam sensor parkir mundur gitu ya. Sensor parkir mundur dari mobil. Ketika kita menjalankan mobil, kita ingin parkir, kita parkir mundur gitu ya. Ketika di belakang itu ada tembok, di belakang ada sesuatu yang bisa membahayakan, maka sensor tersebut akan memberikan alarm kepada kita. Jadi kita tahu kalau kita lanjut, oh ini akan nabrak tembok nih, kira-kira gitu ya. Jadi tujuannya adalah simulate before operate itu seperti itu. Ketika operator ingin melakukan sesuatu, mereka sudah dikasih tahu, dikasih warning, dikasih alarm kalau terjadi mereka melakukan operasi ini akan terjadi A, B, C, D. Itu bisa diketahui oleh operator sebelum dia melakukan operasi tersebut. Jadi kalau ada alarm, operator bisa memikirkan kembali apakah mereka benar-benar akan melakukan itu atau mereka harus melakukan prosedur yang lain sebelum menuju ke situ. Itu kira-kira tujuannya. Nanti ada beberapa video yang bisa kita lihat tentang bagaimana sih sebenarnya di realnya fungsi-fungsi ini. Oke, ini yang lebih detailnya lagi untuk predictive simulation, fungsi-fungsi apa saja. Jadi yang pertama yang nanti yang kita deliver adalah untuk melakukan what if skenario. Jadi kalau saya melakukan A, apa impact-nya? Kalau saya melakukan B, apa impact-nya? Kalau saya melakukan C, apa impact-nya? Itu bisa dilakukan dari modul predictive simulation ini. Contohnya adalah tadi ketika saya punya dua sistem yang terhubung dengan coupler. Kalau coupler saya open, apa yang akan terjadi? Kalau sisi sebelah kanan saya, source-nya saya off-kan karena mungkin sedang melakukan maintenance atau apa yang akan terjadi, itu kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Kemudian short circuit dan protection coordination juga bisa kita lakukan dari data-data real time, berapa pembangkitan yang berlangsung sekarang, berapa unit generator yang running sekarang, berapakah rating short circuitnya. Kalau terjadi gangguan itu nanti bisa kita lakukan simulasi dari situ. Kemudian kita bisa melakukan juga protection device coordination. Jadi setting-setting proteksinya bisa kita lakukan simulasinya di situ. Apakah ada yang overlap, apakah ada yang mungkin zona-zona yang tidak terproteksi ketika terjadi gangguan, nanti bisa dilakukan dari protection device coordination ini. Kemudian load flow simulation dan forecasting. Jadi kita bisa melakukan load flow simulasi dari yang real sekarang, seperti kita tarik data dari real kondisi, kemudian kita melakukan load flow simulation, apakah ada kabel-kabel kita yang overload, apakah ada kabel-kabel kita yang sudah mencapai mendekati limit daripada kapasitasnya, trafo-trafonya apakah ada yang sudah overload atau tidak, itu nanti bisa dilihat dari simulasi load flow ini. Kemudian transient juga, transient tadi ketika terjadi short circuit, apakah yang akan terjadi, apakah sistem saya akan tetap stabil, proteksi saya akan masih ada yang kerja atau tidak. Kemudian kalau misalkan generator saya trip, satu, apakah frekuensi saya akan drop, ataukah frekuensi saya akan drop terus bisa kembali lagi, atau malah drop tidak kembali lagi. Nanti bisa kita lihat dari simulasi transient stability ini. Kemudian harmonik, apakah kalau kita ingin memastikan pengukuran harmonik saya seperti ini apakah benar atau tidak, nanti bisa dilakukan dari sini. Atau nanti misalkan kita ingin menambahkan satu VSD, satu inverter di sistem ini akan mengenerate berapa banyak harmonik, itu nanti bisa disimulasikan apakah level harmonik tersebut masih aman, masih sesuai dengan standar yang diperbolehkan oleh sistem, oleh perusahaan. Nanti bisa disimulasikan terlebih dahulu sebelum kita memasang peralatan-peralatan tersebut. Kemudian motor start juga bisa kita lakukan karena motor seringkali mendeliver arus yang cukup besar ketika start. Jadi
kadang-kadang diperlukan juga analisa apakah ketika saya melakukan start di kondisi sekarang ini sistem saya masih tetap akan aman, sistem saya masih tidak akan ada relay proteksi yang trip ketika saya melakukan stop motor yang besar. Itu beberapa simulasi yang bisa dilakukan. Optimal power flow sebetulnya untuk sistem yang utility yang cukup besar, coverage areanya secara geografis cukup luas, itu biasa bisa digunakan optimal power flow. Jadi untuk mencari tahu konfigurasi seperti apa di network di jaringan kelistrikannya yang akan mendeliver rugi gede yang paling kecil, akan mendeliver kestabilan tegangan yang terbaik, nanti bisa dilihat dari optimal power flow ini. Ya, tujuannya adalah satu adalah mengurangi resiko. Jadi dengan melakukan kita berlatih ketika terjadi emergency seperti apa, resikonya apa, kita sudah tahu, kita akan bisa lebih aware terhadap resiko tersebut. Kemudian juga untuk meningkatkan jadi operasional efisiensi, kemudian juga untuk memberikan respon yang lebih cepat ketika terjadi satu insiden. Oke, mungkin saya ada video, saya coba mainkan supaya nanti lebih jelas. Suara dari videonya terdengar Kak, Pak? Belum muncul, Pak. Oh, videonya sudah muncul? Belum? Nah, videonya sudah, tapi suaranya mungkin belum, Pak. Gimana caranya ya? Sebentar. Coba saya play lagi. Terdengar nggak Pak? Suaranya? Belum, Pak. Gimana Belum caranya? terdengar suaranya, Pak. Tapi tampilannya sudah muncul. Caranya mengirimkan suaranya lewat Zoom gimana ya Pak? Saya kurang familiar ini. Dari video supaya bisa saya stop sharing dulu. Saya coba sharing lagi. Mungkin bisa dicoba didekatkan ke sumber suaranya, Pak, mic-nya barangkali. Sebentar Pak, saya coba tadi mana ya? Pak coba sekarang apakah terdengar Pak? Sudah, Pak. Here Sudah. we can see the ETAP digital twin with all the real-time data Ini coming saya play from dari awal. demonstrate. In this video, I will demonstrate predictive simulation. Here we have the power operation SCADA environment. All of the real-time data in this environment is being sent to the ETAP digital twin. Here we can see the ETAP digital. Ini Pak, jadi tadi di awal tadi di sini kita melihat ini adalah tampilan di sistem SCADA, real time SCADA. Kemudian dari sini nanti kita akan mensinkronkan data-datanya, mendeliver data-datanya secara real time ke sistem ETAP. ETAP digital twin. Here we can see the ETAP digital twin with all the real-time data coming from the power operation environment here in blue, and everything in red is our state and load estimation data using that real-time data along with all of the electrical properties defined in this digital twin. Predictive simulation allows us to go to a different presentation of that same model here and perform what-if analysis against that electrical system. We start by clicking the Get Online Data. Using this tool, we can get the current topology and loading of the entire system. So for instance here, if I open this breaker,
and hit Get Online Data, you'll see that this breaker has now been closed because in the actual operating system, this breaker is closed. Then we can use all of the powerful tools within ETAP to run various studies against the operating conditions. Oke, jadi tadi Pak kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan topologi dan pengukuran gitu kan, dari loading daripada masing-masing feeder, masing-masing line, masing-masing trafo nanti bisa kita dapatkan secara online. Kemudian setelah kita dapat data-data online tersebut, kita bisa melakukan berbagai macam simulasi yang ada di ETAP. Salah satunya ini ada power flow, kemudian ada short circuit, kemudian ada transient, ada harmonic seperti yang saya jelaskan di awal tadi. For instance, here I can just run load flow against my current operating condition and see all of my flows in the system and see all of my alerts if there are any here. You can see that there's no alerts right now. Now I can perform what if and say get online data and say what if this breaker here for PDU5B were to be opened, and then run load flows. Now you can see all the flows through this breaker here are 0, whereas on the other side I have an alert condition for PDU5A. If I open up my alerts, I can see I have an ampacity alert for that cable. Users can perform many different actions and complex actions as well. So for instance here, I can get online data and say what if I needed to isolate this entire substation here, so it is offline, and let's say open this breaker. And then run load flow. So here we can see how the system would behave if I were to perform these actions. We can see no flows are coming from the utility, and all of my flows here are coming from this utility 2 side. Additionally, users can change the loading and the topology of the system. So for instance here I can go into my critical loads and change my loading for server group 3. So again, I'll get online data and change my loading for this load. So right now it's at 150 kilowatts. I'll change it to 400 kilowatts. Then run load flow. Now we can see that there's roughly 238 kilowatts coming in on the A side, and then on the B side we have 205 kilowatts coming in. This is leading to an alert on the cable here. We can also use this for evaluation for future maintenance. So for instance, we can take this existing loading and these load flow engines and replace the cable here to a different cable which has different ampacities and different physical conditions, and see how the study would behave. So then we can evaluate if it makes sense to upgrade the cable, or maybe we need to actually change the transformer here. We can also go back to a point in time in the past and run the same simulations and what if studies against that. So for instance here I will go to a time in the relative past, select a snapshot, and we can see the loading for that time in the past. Then I can go back to my SysSimulator environment and run get archive data. So rather than getting my real-time data, I can get my archive data from that snapshot that I had selected, then run load flow studies. Oke Pak, jadi di sini kita bisa juga melakukan dari data-data pengukuran real time yang ada. Kita bisa juga mengambil data dari historical data yang kita punya, event playback tadi. Jadi kita bisa mensimulasikan kejadian-kejadian yang sudah berlangsung sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau analisa lebih lanjut, untuk analisa lebih lanjut kita bisa melakukannya. Oke, itu mungkin untuk video yang predictive simulation. Mungkin saya akan ke next-nya adalah saya kayaknya harus stop screen dulu.
Oke, saya kembali ke presentasinya. Tadi kita sudah sampai di predictive simulation. Oke, tadi ini fungsi-fungsinya kira-kira gambarnya seperti itu Pak. Jadi kita bisa melakukan simulasi terhadap data-data yang real time atau data-data yang ingin kita lakukan. Atau kita ingin mensimulasikan data-data yang ingin kita simulasikan, atau kita bisa juga melakukan simulasi terhadap data-data yang sudah terjadi di event-event sebelumnya. Kemudian untuk topologinya atau arsitekturnya kira-kira seperti ini. Kita punya etap power simulation, etap model, nanti kita ada servernya, kemudian dari sini kita akan mendapatkan data secara real time dari SCADA operation kita menggunakan OPC UA atau OPC DA. Ini oke, untuk predictive simulation kira-kira arsitekturnya seperti ini. Kita juga bisa mendeliver secara hot redundancy. Kalau ingin mempunyai sistem redundancy, kita juga bisa mensupport itu. Oke, kemudian untuk OTS, operator training simulator. Tadi OTS itu semacam flight simulator kalau di sistem penerbangan gitu ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi terhadap kejadian-kejadian. Kemudian kita bisa jadi nanti di modul OTS ini ada 2 modul. Satu untuk trainer, jadi trainer nanti bisa create satu kejadian gitu ya, apakah urutan kejadian, misalkan ada CP ini trip, kemudian CP ini trip, kemudian yang lainnya misalkan trip juga, itu nanti bisa di generate dari oleh trainer. Kemudian event tersebut diberikan disimpan di satu server, kemudian bisa diakses oleh trainee-nya atau peserta trainingnya. Kemudian peserta training tersebut akan atau operator tersebut yang melakukan training itu akan mendapatkan situasi yang seperti yang di-create tadi oleh trainee-nya, oleh trainernya. Jadi dari situ nanti bisa dilihat responnya operator seperti apa, apakah sudah sesuai dengan prosedur, apakah ada yang tidak sesuai dengan prosedur. Nanti dari situ bisa kita menilai operator tersebut sudah layak untuk mengoperasikan sistem tersebut atau tidak. Oke. Simulasinya untuk videonya mungkin saya coba play lagi, mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran lagi nih. Suaranya kedengaran nggak Pak? Belum Pak Eko. Saya harus sharing lagi ya. Oke, sebentar Pak. Saya stop sharing dulu. User interface. Here we can see the power operation environment used for SCADA operation. However, it has been configured for operator training and commissioning environments, which means instead of reading data from and sending commands to devices in the field, for instance relays and power meters, it is reading data from the EOTS simulator and sending commands to that same simulator. Here is the ETAP digital twin, which acts as an intelligent single-line diagram. This tool can be used for planning, analysis, and visualization of the electrical distribution assets and topology. Within ETAP, equipment is modeled with critical electrical properties required for conducting proper electrical simulations. All of this information is taken into account when running the EOTS simulator. Because this is a model-based solution, each operator action results in a realistic system response taking into account the interactions of all electrical equipment. Additionally,
This means that updates to the network can be easily made through the ETAP software, which requires no logic or coding to be implemented. Using the Power Operation environment, I will perform a few actions and see the response provided by the EOTS software. First, I will send a command to open PDU-5A. So here we have 5A, which is feeding PDU-5, and we have another line feeding PDU-5, which is 5B. This is a redundant powering, and you can see there's 108 kilowatts on both lines. When I open PDU-5A, we're sending a command to the simulator to open that breaker. Here you can see the kilowatts are now 0, and on PDU-5B are at 217 kilowatts. So this is showing how without any coding or any programming, we have that system response, how all of the pieces of equipment interact together. Now if I were to open PDU-4A, again you'll see how the kilowatts goes to 0 here, and the PDU-4B increases to take on that loading. Additional actions which can be performed include sudden increase, losses in loading, utility interconnect trip conditions, and changes in renewable generation. Here we can see a trip in the main utility interconnect. Now we can see 0 kilowatts here, and with the utility 2 interconnect has been increased significantly to 2.5 megawatts roughly. And here you can see the alarming is actually taken into account, whereas the CV utility 2 has a megawatt threshold that's been reached. Users can restart a training session by selecting one of the predefined scenarios here. In this case, I am tripping the AC unit in the switchgear A section after 15 seconds. So here I'll start it. Once the simulation has started, you can see AC Unit 1 has kilowatts and kilovars running through it. However, after 15 seconds, those kilowatts will go to 0, as we can see here. So this is a scenario that a trainer can put together and execute for a trainee. Additionally, we take into account relay operations and system dynamics. For instance, here I'll start this AC unit now by closing the breaker, and you'll see the inrush of reactive power. So here we have a very large reactive power which has gone up to almost 500 kVARs, and then it'll settle down to its steady state, which is at 47 kVARs. Using the trainer tools, the trainer can create scenarios predefined by generating different sets of actions that should be performed at various time intervals. So for instance here, at 300 seconds, this circuit breaker CB18 will be closed. Additionally, the trainer can execute ad hoc commands while the simulation is running. Additionally, operators can visualize all actions performed on the actual electrical system. So here, I will find a snapshot sometime in the session. At this point, the PDU-5A has been opened, and I can walk forward and backward in time and see all of the actions that were performed and how the system responded. So for instance, here we can see when I open PDU-4A. We can also see every action that's been performed by the trainer or the trainee in the event viewer. So for instance, here we can see when the PDU-4A and 5A were opened. This is your central repository to review all actions and how the system behaved if Ya, any Pak, jadi alarms were generated. tadi di OTS tadi kita bisa lihat Pak ya, jadi kita bisa mensimulasikan kejadian-kejadian yang terjadi yang ingin kita simulasikan dari real operating SCADA kita, tapi impact-nya tidak akan ke sistem real, tapi akan ke sistem simulator kita. Breaker itu seperti apa, itu dengan tampilannya sama persis dengan SCADA yang kita punya, kemudian operator bisa melakukan operasinya tanpa harus mengganggu ke sistem yang realnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah tadi trainer bisa membentuk satu skenario, satu beberapa sekuen kejadian, nanti bisa disimpan, kemudian di playback, kemudian diberikan kepada
operator yang sedang di training gitu kan, kepada trainee-nya, apakah yang action apa yang dilakukan oleh operator tersebut bisa di-record, kemudian bisa dilihat apakah sudah sesuai dengan SOP ataukah ada violation, apakah ketika melakukan itu sistemnya akan seperti apa. Nanti operator bisa melihat langsung dan trainernya juga bisa melihat event-event yang terjadi gitu, operasi apa saja yang dilakukan oleh operator. Itu kira-kira untuk OTS. Kemudian satu lagi adalah untuk simulate before operate. Sebentar saya share screen lagi. Stop sharing. Oke, ini arsitekturnya untuk OTS. Nanti kita punya SCADA, kita punya trainer tools-nya yang akan bisa create skenario-skenario. Kemudian akan ada kliennya, trainee 1, trainee 2, sampai sejumlah trainee yang dibutuhkan. Nanti trainee tersebut akan menggunakan SCADA yang bisa jadi tambahan sama persis dengan SCADA yang dipunya. Kemudian merunning sistem dalam sistem simulasinya. Arsitekturnya kira-kira seperti ini untuk OTS. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah simulate before operate. Jadi tadi analoginya adalah simulate before operate ini adalah parkir mundur dari sebuah mobil gitu ya. Jadi dia akan bisa memberikan warning kepada kita ketika kita akan melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah diberikan warningnya. Saya coba langsung mainkan videonya. Here we have an example of the SCADA screens for an industrial mining company. This company has 4 main drills which are continuously in operation, producing $50,000 per hour. When a drill is stopped, it takes 24 hours to restart production. This means that an outage on one drill can equate to over $1 million in lost production. The 4 main drills are fed by feeders 1, 2, 3, and 4. Operator Joe Smith needs to execute some routine maintenance tasks which requires reconfiguration of the electrical system. First, Joe receives a notification from the asset management team that transformer TR-3 is scheduled for maintenance. Joe needs to execute the correct sequence of operations to de-energize TR-3 without disrupting production. Joe is an operator that doesn't have a lot of experience on electrical systems. The first thing that comes to Joe's mind is to send an order to CB-3-1 to begin the isolation process of TR-3. By the time Joe is about to execute the order, the control pop-up displays some alerts. Joe checks the alerts and sees that if he continues with this operation, he will cause an outage affecting the overall production. Here we can see that we will have an overload condition on cable 2 and an overload condition on transformer 2 if he proceeds with these actions. Looking at the ETAP digital twin, we can see that what Joe didn't realize was that drill 1 and drill 2 loads are operating at such a high capacity that feeder 1 can't handle the full load alone. This will result in relay protection tripping feeder 1, leading to an unplanned outage. Thanks to the simulate before operate feedback, Joe now realizes that if he takes this decision, it will cause a major financial risk, and now he needs to reevaluate the plan. If Joe were a seasoned veteran, he could know that closing the tie CB, CB-6,
could avert this overload condition. Now it is time to execute the order on CB-6. Here we can see that there are no alerts associated with this action, and Joe can proceed with the execution. Next, Joe can attempt to open CB-3-1, and again, we see no alerts associated with this action, so he can proceed with the execution. Finally, Joe can attempt an open command to CB-3 and see again that there are no alerts associated with this action, so he can execute it. At this point, TR-3 is successfully isolated and maintenance can be performed on the transformer. In summary, it is known that on average 40% of outages are caused by operator missteps, and the financial impact of an outage is up to $3 million per day. It is crucial to invest in technologies beyond the electrical SCADA scope that contributes to sharpen operators' decision making by notifying them around the risks inferred from any actions before it gets executed. As we saw in this example, the simulate before operate saved Joe from making an over $1 million mistake. This is a very simple system used to demonstrate the concept. However, most electrical systems are significantly more complex. Oke Pak, jadi tadi di video SPO ini select before operate kita bisa lihat operator ketika melakukan suatu operasi tadi yang mengisolate trafo. Kalau dia mengisolate dari sisi bawah akan ada alert yang bisa dilihat gitu kan, jadi operator jadi tahu oh kalau saya melakukan isolasi trafo itu dimulai dari sisi low voltage akan menimbulkan impact adanya blackout di sistem, itu otomatis akan diberikan alarmnya oleh sistem SCADA-nya, sistem select before operate-nya, di mana di belakangnya ada etap yang melakukan simulasi setiap step yang akan dilakukan. Jadi operator bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan yang bisa mengimpact sistem blackout gitu ya. Jadi tadi di situ digambarkan ternyata harusnya yang di running terlebih dahulu adalah open di couplernya, kemudian baru di-isolate di bawah di sisi LV-nya, baru kemudian di sisi AV-nya. Itu kira-kira contoh dari aplikasi penggunaan dari SPO. Oke Pak, mungkin secara general itu tadi ada 3 fungsi dari digital substation yang digital twin yang bisa kita berikan. Pertama adalah predictive simulation, kita bisa melakukan simulasi terhadap hal-hal yang ingin kita lakukan di sistem kita. Kemudian yang kedua adalah operator training simulator, kita bisa melakukan operator training-training yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah simulate before operate. Jadi operator bisa punya confidence yang tinggi ketika dia akan melakukan sesuatu karena dia sudah dikasih tahu akan apakah operasi itu akan aman atau tidak. Oke, jadi itu kira-kira konsep digital twin adalah bagaimana kita mempunyai sistem digital yang bisa kita bermain di situ, kita bisa melakukan simulasi di situ, yang bisa membantu kita untuk memberikan keamanan lebih tinggi ketika kita melakukan suatu manuver, memberikan bantuan kepada operator untuk melakukan training dan segala macamnya, itu dengan menggunakan data-data real time atau data-data historical sebelumnya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep digital twin. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sesi tanya jawab, monggo saya kembalikan ke Pak Reza ya sebagai moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eko Setiawan. Pemaparan yang sangat lengkap sekali dan tentunya menarik untuk kita semua. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, setelah ini adalah sesi tanya jawab. Sembari Pak Eko Setiawan barangkali istirahat sejenak, saya ingatkan Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan boleh diketikkan langsung di kolom pertanyaan atau nanti boleh disampaikan langsung dengan open mic. Di sini ada 2 pertanyaan kalau tidak salah sudah muncul.
Saya bacakan Pak Eko, ini dari Pak Sandi Rahmat Harsa. Lumayan panjang pertanyaannya, tapi saya coba bantu bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana data real time dari sistem SCADA jika terintegrasi dengan digital twin dapat meningkatkan deteksi dan prediksi kesalahan pada jaringan listrik yang kompleks. Apa saja tantangan dalam memastikan keakuratan dan sinkronisasi data antara sistem SCADA dan digital twin? Pertanyaan kedua, bagaimana pemeliharaan prediktif dapat dioptimalkan dengan menggabungkan data SCADA dengan simulasi digital twin untuk mencegah kegagalan peralatan sistem yang sangat saling terhubung dan kritis. Yang ketiga adalah bagaimana digital twin berbasis SCADA dapat membantu dalam perencanaan strategis untuk penerapan jaringan mikro dan apa implikasinya bagi ketahanan jaringan dan keamanan siber. Terima kasih. Jika Pak Eko sudah siap, silakan ditanggapi langsung barangkali Pak. Baik Pak, coba saya tanggapin Pak ya. Jadi tadi yang pertama terkait dengan bagaimana sistem real time data itu bisa dibaca, kemudian bisa dimanfaatkan untuk yang pertama itu operasi Pak ya, atau kalau nggak salah. Iya, terkait juga dengan sistem SCADA yang terintegrasi dengan digital twin, Pak. Oke baik, mungkin dari video yang tadi bisa kita lihat Pak ya. Jadi dengan menggunakan real time data ini kita bisa melakukan simulasi yang real time gitu ya, artinya semua operasi yang kita lakukan itu berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan saat itu. Kejadian saat itu kita ingin melakukan simulasi apakah aman atau tidak, tadi kan berkaitan dengan operasi SPO tadi, select before operate. Jadi dengan ada digital twin ini data-data real time tersebut bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kehandalan daripada sistem operasi kita dengan menghindari kesalahan-kesalahan dengan select before dengan simulate before operate tadi. Kalau ada operasi yang kita akan melakukan A, apakah impact-nya segala macam sudah dikasih tahu dengan menggunakan data-data real time. Itu mungkin itu ya yang jawabannya, mudah-mudahan sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan apa tadi, Pemeliharaan prediktif, Pak. Pemeliharaan prediktif ya, pemeliharaan Ya. prediktif. Kalau untuk sistem real time ini sebetulnya pemeliharaan nanti lebih ke masalah tadi Pak, tadi video select before operate kan juga simulate before operate kita akan lihat ketika ada instruksi bahwa akan ada pemeliharaan trafo akan ada pemeliharaan, kemudian apa yang harus dilakukan, itu lebih ke situ sih Pak, bukan bagaimana membantu kita memprediksi terhadap pemeliharaan, tapi bagaimana kita bisa melakukan action yang tepat ketika terjadi pemeliharaan. Kira-kira relasinya ke situ, gitu Pak. Mungkin ada yang miss dari yang saya tanggapin, ada yang belum Baik, Pak. saya jawab. Ada satu lagi yang ditanyakan, Pak, nomor 3-nya itu. Bagaimana digital twin berbasis SCADA dapat membantu dalam perencanaan strategis, Pak, untuk penerapan jaringan mikro? Oke, jaringan mikro maksudnya apakah microgrid? Kalau iya mungkin tadi Pak, dengan kita melakukan mempunyai digital twin, kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu ketika kita akan mengimplementasikan microgrid. Adanya energi di situ akan masuk ke jaringan, apa yang akan terjadi, studi transisinya bisa kita lakukan, step-stepnya, operasinya nanti seperti apa yang harus dilakukan, apakah device-device yang ada di lapangan itu masih mampu, short circuit ratingnya segala macam, itu bisa dilakukan analisa dari digital twin ini. Dengan real time data kita bisa melakukan simulasi. Kalau saya tambahkan
misalkan ada PV di situ sekian MB apa yang akan terjadi, kalau ada fluktuasi apa yang akan terjadi, itu semua bisa disimulasikan dengan digital twin ini. Mungkin begitu Pak jawaban dari saya. Baik Pak Eko, mudah-mudahan dapat disimak ya Pak Sandi. Kalau ada yang hendak dikonfirmasi kembali silahkan Pak ya. Mungkin saya lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua Pak. Tadi kalau tidak salah dari Pak Sudibyo. Mohon pencerahan Pak, apakah apabila state estimator tidak running well, tidak konvergen atau tidak ada hasil estimasi, bagaimanakah agar aplikasi berikutnya, power flow, short circuit, dan lain sebagainya dapat running? Terima kasih. Oke, pertanyaannya mungkin agak ini Pak ya. State estimator berarti Bapak sudah punya sistem gitu ya, state estimator yang mungkin saya kurang tahu sistemnya apa. Gitu. Tapi kalau di kami Pak, nanti state estimator akan dilakukan juga oleh etap, artinya adalah kita bisa membandingkan gitu, estimator di etap itu nanti bisa membandingkan data-data dari secara teoritis dengan data-data secara pengukuran real. Jadi nanti bisa dibandingkan apakah dari pengukuran real Pak Eko, suaranya terputus. Oh, halo, ya. Ya Pak, tadi suaranya terputus Pak. Sudah kedengaran? Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Oke, tadi Pak untuk state estimator memang di beberapa software itu akan digunakan untuk aplikasi power yang seperti misalnya melakukan optimal power flow atau melakukan generator optimization segala macam, nanti bisa didapat dari situ. Kalau di kami Pak, saya kurang tahu ya nanti software Bapak seperti apa. Tetapi kalau di etap itu nanti data-data tersebut bisa didapatkan dari tadi real time kita dapatkan, atau kalau misalkan dari estimator tadi kita running load flow dulu, kemudian dari situ baru kita bandingkan dengan yang real time. Kalau ada yang salah ya kita bisa memilih apakah akan menggunakan data-data simulasi gitu. Jadi kita mungkin akan lebih percaya dengan data simulasi karena mungkin ada beberapa report dari lapangan yang menyatakan bahwa power meter tersebut bermasalah gitu. Jadi kita bisa menggunakan data-data dari hasil kita running load flow-nya. Kalau dari kami seperti itu, Pak. Baik Pak. Sepertinya untuk kolom pertanyaan sudah terjawab semua kalau tidak salah. Kalau ada yang terlewat mohon diingatkan. Mungkin saya konfirmasi karena masih ada waktu ke Pak Sudibyo, barangkali Pak ada yang mau dikonfirmasi kembali, dan tadi Pak Sandi, boleh Pak silakan. Mau disampaikan langsung menggunakan mic masing-masing, silakan Pak. Sebentar Pak ya, saya bukakan terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak Eko ya, mungkin saya nggak sebutkan sistemnya ya, karena ya mungkin kode etik aja ya. Di beberapa sistem bahwa aplikasi yang diambil dari data real time, apakah yaitu dari SCADA gitu ya, sebelum digunakan untuk aplikasi power flow, short circuit, dan seterusnya, itu ada dalam simulasi jaringan itu ada namanya jaringan yang unobservable. Jadi dia tidak dilengkapi dengan data-data SCADA. Ya, tapi tentunya tidak banyak gitu ya, hanya beberapa yang mungkin tidak dilengkapi dengan redundancy atau mungkin dia tidak observable gitu. Nah, itu setelah network topology, maka data real time tadi itu di-run dengan state estimator.
Jadi state estimator nanti itu yang memberikan data-data pengukuran yang di daerah yang unobservable. Atau ada barangkali pengukuran-pengukuran yang invalid, artinya pengukuran itu tidak sama dengan kondisi yang seharusnya diberikan oleh data akuisisi pengukurannya gitu ya. Nah, itu diperbaiki dengan state estimator. Nah, kalau state estimatornya itu tidak berhasil, maka data untuk menjalankan power flow dan seterusnya itu tidak tersedia dengan sempurna gitu ya. Beda dengan simulasi tadi yang menggunakan data bukan real time gitu Pak. Jadi pertanyaan saya, dalam sistem Bapak ini bagaimana supaya kalau state estimator tadi itu tidak running, maka untuk mengisi data-data yang unobservable tadi di simulasi power flow-nya, short circuit dan seterusnya, bagaimana dia bisa running gitu ya. Mungkin di sistem Bapak bisa ada semacam artificial intelligence-nya lah gitu ya. Itu setahu saya di beberapa sistem saya sudah berkecimpung ada beberapa sistem sih. Sistem 3 sistem lah gitu yang saya tahu gitu ya. Terima kasih. Baik Pak Dibyo, terima kasih. Jadi memang untuk state estimator memang seperti yang dijelaskan Pak Dibyo tadi ya, bahwa dari situ kita bisa mendapatkan nilai-nilai pengukuran yang tidak bisa kita ukur atau pengukuran yang invalid. Nah, kalau dari kami Pak, tadi kita menggunakan etap, jadi sebetulnya data-data tersebut kalau yang tidak tersedia itu adalah data-data load, maka memang agak susah Pak untuk bisa memprediksi gitu kan, karena kita nggak tahu load itu berapa sekarang, di level berapa kalau tidak diukur gitu ya. Tapi kalau misalkan yang data tidak terukur tadi adalah parameter daya yang mengalir di satu line atau di satu trafo gitu ya, mungkin itu masih bisa kita gunakan. Tadi kita running load flow dulu, kita running load flow dengan kondisi data-data yang tersedia dari lapangan, loading yang tersedia di lapangan, kita run di situ, nanti bisa kita dapatkan datanya dengan running load flow tersebut. Atau mungkin kalau misalkan data-data tersedia kemudian load-nya itu tidak tersedia, ya mungkin harus diperhitungkan secara manually bahwa oke, kalau di GI saya incoming-nya segini, outgoing-nya yang bisa terdetek segini, berarti kira-kira load yang tidak terdetek seperti ini. Mungkin seperti itu Pak Dibyo yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, mohon maaf barangkali nambah waktu sedikit lagi pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Jadi di dalam jaringan yang kompleksitasnya itu sudah cukup besar. Misalnya di Indonesia ini PLN punya itu ada misalnya sistem Jawa Madura Bali. Itu lebih dari 600 substation dan pembangkit. Nah, kalau tadi datanya yang tidak tersedia atau invalid itu banyak, nah itu kan nggak mungkin diisi secara manual. Gitu ya. Nah, apalagi kondisi beban di waktu luar waktu beban puncak dan waktu beban puncak itu relatif ekstrim perbedaan nilainya gitu ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kalau misalnya ada perusahaan yang ingin menggunakan ya aplikasi SCADA Energy Management Systemnya Schneider ini Pak, ya, mungkin ada pencerahan lain. Justru kalau di sistem-sistem yang pernah saya tahu itu, kalau tidak ada hasil state estimator, maka ya hasil dari power flow dan lain-lain itu akan menjadi tidak tidak valid lah, mungkin tidak bisa kita percaya gitu lah. Gitu Pak. Terima kasih. Oke Pak, ya saya sepakat sih dengan Pak Dibyo bahwa kalau misalkan data-data state estimator itu data-data tersebut tidak bisa divalidasi dari state estimator,
maka semua analisa berdasarkan data tersebut jadi meragukan gitu Pak ya. Jadi memang tantangannya kalau data yang tidak tervalidasi itu cukup banyak, itu memang agak cukup berat juga bagaimana untuk menganalisanya gitu Pak ya. Apalagi sistemnya kompleks seperti di PLN, tantangannya memang cukup berat. Mohon maaf Pak Dibyo, mungkin sampai saat ini saya belum bisa menjawab lebih detail untuk itu. Mungkin saya coba diskusi dulu dengan tim kami Pak ya, mungkin nanti siapa ada jawaban dari tim kami untuk yang sistem yang sangat kompleks seperti itu. Itu Pak Dibyo ya. Wah, terima kasih Pak. Diskusi yang sangat menarik. Izin melanjutkan, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ferry. Beliau menanyakan, maaf sedikit bersinggungan antara digital twin ke dunia praktis. Kalau untuk pabrik yang kelas besar, seberapa ya Pak yang layak pakai aplikasi digital twin Schneider? Karena pasti aplikasi ini sangat mahal untuk ukuran nilai pabrik-pabrik secara umum. Terus jika pabrik itu jarang terjadi listrik mati, juga ada genset dan hasil produksi jarang cacat, lalu apa yang bisa diambil manfaat dari digital twin? Terima kasih Pak. Baik Pak, jadi memang tadi di digital twin memang tidak applicable untuk semua sistem gitu Pak ya. Mungkin kalau yang terlalu besar juga agak susah juga. Tadi dibilang Pak Dibyo tadi, untuk di level PLN mungkin aplikasinya memang harus berbeda, aplikasi harus menggunakan EMS atau DMS gitu ya. Kemudian kalau yang untuk sistem terlalu kecil, misalkan hanya satu pabrik, hanya satu incoming dan beberapa outgoing, itu tentu juga tidak akan banyak memberikan manfaat. Jadi memang ada sistem tertentu tadi seperti yang kalau kita lihat di video tadi, singlenya misalnya seperti itu, ada 2 incoming, ada 2 source, kemudian di bawah mungkin ada generator segala macam, itu nanti yang membuat sistem kelistrikannya menjadi sedikit lebih kompleks gitu ya. Mungkin ada di situ ada 5-6 switchgear, loadnya, kemudian jaringannya tersebut tidak radial gitu ya, ada jaringan tersebut membentuk satu sistem loop. Jadi kita perlu berhati-hati ketika sistem loop ada di jaringan kelistrikan. Ketika kita melakukan manuver, pasti kita harus berhati-hati. Nah, disitulah nanti digital twin akan bisa memberikan manfaat yang lebih, gitu Pak. Kalau untuk nilainya, terus terang akan sangat tergantung Pak, dari seberapa besar, dari seberapa kompleks networknya, kemudian fungsi-fungsinya apa saja yang diinginkan, karena kita mendeliver juga modular gitu Pak ya, fungsi apa yang Bapak inginkan nanti bisa kita dari 3 tadi apakah satu saja atau 2 atau semuanya, nanti tergantung akan mempengaruhi harga juga gitu. Mungkin kalau untuk estimasi saya belum bisa memberikan, kan tergantung tadi seberapa besar. Kemudian kalau untuk sistem yang sangat sudah robust gitu Pak ya, menurut saya sih tetap akan diperlukan karena tadi Pak, misalkan Bapak punya sistem punya operator yang berganti, silih berganti gitu kan ya, walaupun sistem Bapak sudah handal, jarang sekali terjadi gangguan, ada backup generator di situ, tapi kalau operator yang menjalankan itu tidak teredukasi dengan baik, tidak mempunyai apa namanya, pemahaman yang baik terhadap sistemnya, itu mungkin akan bisa memberikan dampak negatif ke sistem Bapak gitu. Jadi ya kalau untuk sistem udah running well, sebetulnya mungkin yang perlu dilihat lagi tadi untuk operator training simulator mungkin akan bisa bermanfaat di situ, atau sistemnya memang kompleks ya tetap fungsi-fungsi tadi pasti akan memberi manfaat suatu saat ketika Bapak ingin melakukan expansion, Bapak ingin melakukan apa namanya, penambahan plan, Bapak ingin mengupgrade sistem, Bapak mungkin menambahkan kapasitor atau ingin menambahkan inverter gitu ya. Nanti pasti Bapak akan perlu melakukan study dulu, perlu melakukan simulasi terlebih dahulu, apakah penambahan tersebut akan memberikan dampak negatif atau tidak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Sepertinya untuk pertanyaan sudah dijawab semua. Di sini ada satu request Pak, bolehkah kontak WA-nya Pak Eko untuk suatu saat bila ada teman butuh ilmu Bapak bisa kami bagi katanya. Terima kasih.
Monggo Pak, nomor saya ada di situ ya, mungkin nanti bisa di-share Di flyer ya Pak. Pak ya. Ya, di flyer harusnya ada gitu Pak. Baik Itu Pak Eko, nomor WA saya. siap. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ketemu Maya, di situ ada flyernya, dan sekaligus bisa melihat kontak Pak Eko ya. Sekali lagi bagi yang hendak menyampaikan pertanyaan boleh dituliskan atau langsung bicara menggunakan mic-nya masing-masing, silakan. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Pak Eko, saya mungkin ada yang mau ditanyakan, tertarik dengan slide di awal-awal tadi berkaitan dengan DERMS yang Distributed Energy Resource Management. Khususnya saya tertarik dengan isu forecast ini, Pak. Nah, seberapa akurat forecasting yang dapat dilakukan ini, mengingat isu-isu yang berkembang dalam renewable energy itu kan tidak lepas dari yang namanya intermitensi, Pak. Mohon penjelasannya, Pak Eko. Baik Pak Riza. Jadi memang DERMS ini sebetulnya di luar dari jangkauan digital twin Pak ya. Jadi tapi kalau dari kami memang prediksi ini, forecasting ini cukup challenging gitu Pak ya. Kalau di kami Pak, kami punya satu algoritma atau software gitu ya untuk melakukan forecasting, terutama untuk produksi daripada PV gitu ya, untuk produksi daripada PV. Kita punya algoritma untuk semacam artificial intelligence di situ yang akan mengambil data-data dari historical data selama mungkin 1 bulan, 2 bulan. Kemudian kita bandingkan juga, ambil juga data-data dari satelit gitu kan, prediksi daripada satelit. Dari situ kita akan mendeliver kira-kira prediksi untuk produksi daripada PV ini dalam 24 jam ke depan seperti apa. Itu kita punya sistemnya. Kalau untuk akurasinya angka berapanya mohon maaf saya nggak hafal gitu Pak ya. Tapi biasanya di sistem kita nanti akan selalu diberikan Pak grafiknya gitu ya. Grafik antara prediksi dengan real time itu perbedaannya seperti apa, nanti bisa dilihat di situ. Jadi nanti akan terlihat apakah prediksi kita itu akurat atau tidak gitu Pak. Jadi kalau untuk berapa akurasinya mohon maaf saya belum punya datanya gitu Pak Reza ya. Baik Pak Eko, tidak apa-apa. Tapi menarik tadi kalau sudah ada sistemnya ya Pak Eko. Jika kedepannya di antara rekan-rekan ada yang ingin berkunjung begitu, boleh Pak Eko melihat sistemnya, kemudian mungkin nanti kedepannya bisa kerjasama lebih lanjut barangkali Pak Eko. Untuk yang DERMS ini Kak Pak? Atau? Iya, tadi yang berkaitan dengan sistemnya Bapak yang ada PLTS, kemudian ada konsep digital twin-nya di situ Pak. Paling kalau di Indonesia kebetulan kita tidak punya Pak sistem demonya yang real seperti itu ya. Kita mungkin punya ya demo yang ada di tempat lain yang mungkin bisa kita lihat secara remote dari kita gitu Pak, tapi hanya dari tampilan sekadanya gitu Pak ya, tampilan sekadanya bisa kita lihat, tapi real sistemnya kita di Indonesia terus terang tidak punya lab-nya gitu ya. Kita punya lab terdekat itu di Singapura. Jadi mungkin kalau mau melihat ya harus ke sana gitu Pak, kalau real time-nya ya. Kalau software-nya bagaimana cara kerjanya, terus tampilannya seperti apa, nanti bisa kita lihatkan nanti kalau dari Indonesia gitu Pak. Baik Pak Eko, menarik sekali. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan, boleh, masih ada waktu beberapa menit lagi. Bentar saya cek kembali kolom pertanyaannya, sepertinya sudah semua. Oh, ini ada satu dari Pak Ferry. Pak Eko, apakah PLN sudah menggunakan atau pakai sistem digital twin dari Schneider?
Aulia divisi yang mana? Demikian Pak Eko, mohon ditanggapi. Baik Pak, jadi oke, sebetulnya konsep digital twin ini kita bawa lebih ke arah industri Pak. Jadi kita lebih promotnya ke arah industri, walaupun mungkin di Indonesia karena ini konsep baru, jadi di Indonesia pun kita masih belum ada real aplikasinya. Tapi kita ada real aplikasi di Amerika kalau nggak salah. Kalau di PLN karena sistemnya tadi sangat kompleks Pak, biasanya yang kita deliver bukan konsep digital twin tapi tadi SCADA yang kompleks tadi, ada DMS, ada EMS. Kalau SCADA kami kebetulan tidak terlalu aktif di transmisi, kita hanya aktif di distribusi, jadi ada beberapa sistem distribusi kita seperti di Medan, di Manado, itu kita menggunakan SCADA kita, tapi bukan konsep digital twin Pak ya, SCADA hanya level SCADA, DMS-nya masih belum diaktifkan di sana gitu. Jadi kalau di PLN konsep digital twin ini mungkin belum tidak tepat gitu ya, karena di sana akan diperlukan lebih banyak lagi feature-feature seperti yang saya jelaskan di slide awal-awal tadi, bahwa digital twin hanya meng-capture beberapa feature penting yang diperlukan untuk di level mungkin network industri yang tidak terlalu besar seperti di PLN gitu Pak. Berikutnya ada raise hand dari Pak Sudibyo kembali, Pak. Silakan Pak. Saya bukakan Terima mic-nya. kasih Pak Reza sudah diberi kesempatan lagi nih. Jadi sudah saya tulis sih di kolom chat itu bahwa kalau boleh dalam kesempatan ini juga disampaikan Pak sedikit pencerahan lah mungkin tentang aplikasi contingency analisis yang dimiliki oleh Schneider Electric Pak. Terima kasih. Baik Pak Dibio, jadi sebetulnya kalau kami contingency analysis di digital kita punya software untuk di levelnya utility, itu namanya ADMS tadi yang saya tadi saya sebutkan juga, itu ada contingency analysis di situ. Tapi mohon maaf Pak, jadi kebetulan saya bukan tim yang di situ gitu Pak ya, jadi saya untuk contingency analysis itu mungkin tidak bisa memberikan lebih detail. Cuman kalau yang di sistem digital twin itu kita memberikan contingency analisisnya itu tadi berdasarkan simulasi tadi Pak. Jadi kita misalkan contingency apa yang ingin kita lakukan, apakah generator satu trip ataukah PLN incoming saya trip, itu nanti bisa kita simulasikan, itu kan bisa kita lihat impact-nya seperti apa, dari load flow-nya seperti apa, dari short circuit-nya seperti apa, dari transiennya seperti apa, bisa kita berikan di situ gitu Pak Dibio. Jadi sebetulnya bukan fully contingency analysis ya kalau di digital twin. Kalau yang untuk fully contingency analysis itu nanti ada di software ADMS kami yang kebetulan saya bukan tim yang in charge di situ Pak ya, jadi mohon maaf nggak bisa memberikan detail untuk contingency analysis. Tapi kalau di konsep digital twin itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita bisa melakukan simulasi terhadap kejadian-kejadian yang ingin dijadikan sebagai kontingensi. Gitu Pak Dibio mungkin. Oh, mohon maaf ini belum dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Eko, Pak Dibyo, dan juga rekan-rekan semua atas pertanyaan dan juga tanggapannya dari Pak Eko ya. Namun mengingat waktu sudah 17.18 sekarang ya, tidak terasa. Apakah untuk pertanyaan sudah terjawab semua? Sepertinya mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, sudah dibacakan semua ya Pak Eko. Kami kira waktunya juga sudah
Sudah 17.18. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian barangkali. Dari Pak Eko, ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Eko, dipersilakan. Baik Pak, mungkin sebagai penutup ya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman. Mungkin mohon maaf kepada eh, teman-teman juga yang lain yang mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan tepat gitu ya, karena mungkin keterbatasan ilmu saya juga keterbatasan daripada produk yang kami punya gitu. Jadi harapannya memang dengan diskusi ini kita bisa dapat informasi inputan dari teman-teman kebutuhan apa saja yang ingin dimiliki dari masing-masing instansi. Jadi nanti kita bisa berdiskusi kembali lebih detail kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, ada isu-isu yang berkaitan dengan kelistrikan yang mungkin bisa kita bantu. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Baik Pak Eko, terima kasih kembali Pak Eko. Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang menanyakan untuk kontak Pak Eko dapat dilihat di halaman Temu Maya. Saya sudah lampirkan juga linknya pada kolom chat. Silakan dikunjungi, Bapak Ibu bisa melihat kontak beliau ada di situ. Dan silakan untuk mungkin bekerja sama atau diskusi lebih lanjut ya Pak Eko. Pak Eko tentunya juga sangat terbuka untuk hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, sepertinya dari waktu sudah sudah cukup banyak yang kita diskusikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko Setiawan yang sudah berkenan sharing knowledge pada kesempatan kali ini mengenai konsep digital twin dari Schneider. Luar biasa banyak sekali insight yang kita peroleh hari ini. Terima kasih Pak Eko Setiawan dan tim tentunya. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak atas atensi dan diskusinya. Untuk kesempatan kali ini kiranya kami tutup. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih.